nggak jadi masalah kalau misalnya OTT itu. Masih ingat Abraham Samad, mantan ketua KPK yang mengundurkan diri karena pemalsuan KTP, kini soroti pernyataan Luhut tentang OTT. Masih ingat Abraham Samad, ex-ketua KPK termuda yang ditakuti koruptor? Begini kabarnya sekarang. Nama Abraham Samad dulu sangat populer sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, yang terkenal garang dan tegas. Tak heran, sosoknya cukup membuat koruptor elit di negeri ini ciut. Ada banyak kasus yang berhasil ditangani sosok pria yang khas dengan jambangnya ini. Tak sedikit pula koruptor yang berhasil diciduknya. Abraham Samad memimpin KPK di era Presiden Ri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bersama Zulkarnain, Bambang Wijoyanto, Busro Mukodas, Adnan Pandu Praja untuk periode tahun 2011 sampai tahun 2015. Di akhir masa jabatannya, ia mengundurkan diri karena perseteruan dengan kepolisian yang menyatakan dirinya sebagai tersangka. Ia disangkakan dalam kasus lama sebelum menjadi ketua KPK. Pada awal tahun 2015 lalu, dunia hukum Indonesia mendadak gempar. Diketahui, saat itu dirinya terlibat kasus pemalsuan kartu keluarga, KTP, dan paspor asli milik Feryani Lim. Kini, mantan KPK itu memberikan tanggapan atas pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengenai operasi tangkap tangan OTT. Menurutnya, OTT yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, merupakan hal yang wajar. Mereka masih hidup walaupun undang-undangnya sekarang sudah tidak seperti dulu, tapi dia masih diberikan ruang, kewenangan, tugas untuk melakukan yang namanya law enforcement. Salah satu law enforcement itu ya OTT sebenarnya itu. Jadi tetap dalam konteks rangka law enforcement itu dibolehkan sebenarnya intinya. Kalau dalam konteks law enforcement itu berarti tidak jadi masalah ya Pak? Nggak jadi masalah kalau misalnya OTT itu tetap dalam konteks law enforcement, penegakan dan pemberantasan korupsi itu menjadi fokus area KPK, dan itu nggak ada masalah kalau untuk law enforcement. Terkecuali kalau OTT itu disalahgunakan, itu mungkin jadi problem. Tapi kalau tetap dalam kerangka law enforcement yang dilakukan KPK sebagai lembaga penegakan hukum dalam pemberantasan, no problem. Alasannya, OTT merupakan bagian dari upaya law enforcement atau penegakan hukum sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi tupoksi KPK. Sebelumnya, Luhut menekankan pentingnya digitalisasi sebagai salah satu upaya mencegah korupsi. Luhut juga menyinggung agar KPK tidak terlalu mudah melakukan OTT, sebab menurutnya akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato di launching Stranas PK tahun 2023 sampai tahun 2024, di kawasan Tamrin, Jakarta, Selasa, tanggal 20 Desember tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!